Saya berharap kepada masyarakat Jawa Timur ya, mari kita bangun kebersamaan tentunya untuk membangun Jawa Timur lebih maju. Jadi kita lupakan perbedaan, kita lupakan kelompok minoritas maupun kelompok mayoritas, tetapi kita kedepankan kebersamaan. Kita bangun Jawa Timur secara bersama-sama. Saya yakin Jawa Timur akan bisa lebih hebat lagi untuk menuju gerbang baru Nusantara. Empower barengan sama LTK kali ini di podcast Suara Rakyat. Nah, ngomong-ngomong masalah toleransi nih Empower, Jawa Timur itu dikenal sebagai provinsi yang besar, beragam dan juga dinamis. Dari kultur arek, tapal kuda, mataraman, hingga komunitas-komunitas pendatang. Semua itu hidup berdampingan membentuk mozaik sosial yang indah banget. Banyak ras juga yang datang, mulai dari orang teman-teman timur, dari daerah tengah Indonesia juga banyak. Tapi di tengah perubahan sosial yang cepat ini teman-teman, arus informasi yang keras dan tensi politik yang tinggi, nilai toleransi dan keberagaman menjadi ujian besar bagi kohesi masyarakat Jatim. Nah, hari ini kita bakal membahas gimana nilai toleransi bisa diperkuat lagi. Bukan hanya sebagai jargon, tapi sebagai budaya hidup sehari-hari. Nah, kali ini LTG barengan sama Abah Eko Wahyudi, anggota DPRD Jatim Komisi A, Pak ya? Iya, Komisi A. Dari fraksi Gerindra. Iya. Sosok yang dekat dengan masyarakat juga, akar rumput dan aktif bersuara soal penguatan harmoni sosial di daerah. Kita akan menggali bagaimana Jatim bisa terus menjadi rumah yang aman bagi semua. Jadi gimana kabar? Alhamdulillah Abah? baik, Mas. Nah, ini dari Jember, Dari Jember. Jember langsung Lumajang. ya? Lumajang ya? Iya. Dapilnya di Jember dan Lumajang. Iya, betul. Nah. Kalau asli saya malah asli Banyuwangi. Oh, asli Banyuwangi? Iya, asli Banyuwangi. Oh, oke. Cuma Nah, dapilnya Lumajang. dapilnya Lumajang sama Jember itu tadi. betul. Oh, oke, menarik sekali nih, Bah. Jadi, Bah, melihat kondisi toleransi dan keberagaman di Jawa Timur ini, hari ini berada di level seperti apa sih, Bah? Kalau bicara Jawa Timur, kita sangat signifikan ya. Artinya level seperti itu ya. Memang Jawa Timur ini memang terlalu mengedepankan toleransi. Iya. Jadi seperti itu. Jadi selalu mengedepankan, menomorsatukan. Karena itu tadi kan tadi sudah disebut ya. Jadi banyak ragam ya di Jawa Timur Iya, ini betul. banyak ragam. Jadi banyak suku, banyak beda agama kan juga banyak di situ. Jadi yang kita kedepankan, kita selaku pemimpin yang ada di Jawa Timur, kita semuanya sepakat bahwasanya toleransi harus kita kedepankan untuk keamanan Jawa Timur. Kan seperti itu. Iya, betul Iya. sekali. Nah, kalau kita ngomong indikator paling nyata nih, Bah. Iya. Indikator paling nyata di lapangan yang Abah pernah temui soal menguat atau melemahnya toleransi sosial ini, lebih menguat atau melemah, Bah? Kalau saya melihatnya, kalau saya perhatikan ya, kita berkaca melihat situasi keadaan itu, saya berpikirnya kuat lah. Kuat ya? Jawa Timur itu lebih mengedepankan toleransi. Jadi perbedaan itu selalu kita junjung tinggi. Iya. Seperti itu. Itu kayak budaya kita ya, kayak kepos seliro. Iya, Nah, jadi budaya seperti itu kan memang harus kita bawa terus kan. Betul. Walaupun itu budaya yang lama, tapi itu yang membawa kerukunan kita kan seperti itu. iya, betul. Nah, kalau kita ngomong Jatim nih, Bah. Iya. Jatim ini kan dikenal punya culture yang sangat majemuk, banyak Betul. banget. Nah, gimana keberagaman ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan? Kalau kita bicara tantangan ya, itu memang kita harus mengedepankan itu tadi, semua aspek itu harus kita gunakan ya untuk membangun toleransi itu sendiri ya. Jadi apapun caranya kita lakukan. Jadi itu dengan berbagai macam cara. Jadi kita harus melakukan pendekatan-pendekatan Iya. tadi kan seperti itu. Oke. Nah, kalau kita ngomong dari pengalamannya, Abah Iya. nih, dari pengalaman Abah turun ke masyarakat, kelompok mana yang paling rentan untuk menghadapi eksklusi sosial? Kalau kita bicara kelompok, saya rasa kalau di Jawa Timur ya hampir tidak kelompok itu sudah kayak tidak ada ya. Iya, Artinya iya. yang lebih dominan menguasai terkait dengan persoalan itu, saya yakin itu sudah hampir tiada. Tetapi kita selalu mengedepankan hubungan itu tadi kan, bagaimana toleransi itu bisa
kita wujudkan kan seperti itu. Iya. Lalu ini, Bah, Iya. apakah polarisasi politik dan media sosial ini punya dampak yang besar banget terhadap hubungan antar warga ini, Bah? Saya rasa kalau kita melihat keadaan dan situasi ya, jadi perbedaan dalam berpendapat itu saya pikir selalu menghormati. Jadi makanya kalau terjadi meskipun wajar lah, karena kita juga hidup dengan berbagai macam karakter kan. Jadi saya menyadari dan memahami, tapi bagaimana pentingnya kita harus hadir untuk memberikan pemahaman bahwasanya perbedaan itu menjadi sebuah keberagaman untuk membangun Jawa Timur kan seperti itu. Iya, apalagi kalau kita ngomong masalah kan kita juga manusia. Iya, betul. Yang penting komunikasinya gimana. Iya, betul. Gitu. Nah, jadi itu memang harus kita lakukan kan seperti itu. Iya. Lalu bagaimana Abah membaca dinamika sosial di daerah rawan gesekan? Misalnya nih, wilayah dengan pluralitas tinggi atau sejarah konflik, Bah? Kalau kita membaca itu ya kita itu tadi kita harus melibatkan dengan berbagai macam tokoh yang ada ya, di mana di daerah tersebut tokoh yang paling dominan, tokoh-tokoh yang memang harus kita perankan untuk membangun dan mengajak masyarakat di situ bagaimana harus bisa mengedepankan kebersamaan tadi kan seperti itu. Jadi kita harus melibatkan banyak tokoh-tokoh yang ada di situ, baik tokoh pemudanya, tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya maupun tokoh-tokoh yang lain. Jadi kita libatkan semuanya kan seperti itu. Jadi kalau tokoh-tokohnya sudah menyatu, saya yakin keberagaman dan kebersamaan akan berkelanjutan. Artinya akan jalan seperti itu kan. Iya sih. Iya. Ini saya setuju sekali sama Abah nih. Iya. Nah, kalau kita ngomong tepung seliro nih, kan nilai lokal seperti tepung seliro atau mungkin sotoan, solidaritas arek. Nah, apakah masih relevan sama generasi muda sekarang, apalagi generasi Gen Z? Iya. Apakah masih relevan, Mbak? Saya rasa kan tipe dan karakternya anak zaman sekarang itu ya mungkin beda. Iya. Karena memang itu tadi kan di sini dunia digital ya. Jadi memang kadang untuk berpikir, artinya untuk hal yang sifatnya untuk meningkatkan kebudayaan itu kadang kurang. Tetapi kan kita juga berpikir bagaimana anak-anak muda sekarang ini ataupun lingkungan saat ini itu harus bisa memahami bahwasanya gotong royong atau kebersamaan itu sangat dibutuhkan demi terwujudnya keamanan di lingkungan kita terutama kan seperti itu. Iya benar banget. Nah, kalau kita ngomong toleransi nih, pasti ada namanya intoleransi lawan katanya. Nah, menurut Abah nih, apa akar masalah ketika muncul intoleransi di masyarakat? Itu tadi, karena kalau bicara akar masalah pasti di situ kan terjadi sebuah perbedaan ya. Jadi kadang pendapat itu kadang ini kan zamannya digital ya. Betul. Jadi kadang dipelintir-pelintir kan seperti itu. Dan tentunya kita harus pandai memberikan pemahaman baik melalui media sosial. Jadi harus memberikan pemahaman bahwasanya jangan mudah menangkap isu yang tidak jelas yang sumbernya, sehingga di situ akan menciptakan sebuah konflik kan seperti itu, sehingga terjadi tidak nyambung kan seperti itu. Jadi itu harus tugasnya kita harus memberikan pemahaman yang sangat baik kan seperti itu. Kayak ini ya hoax yang bermunculan ya. Iya, karena memang kan di situ kan banyak sekarang kan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Jadi di media-media sosial kita kan banyak, dan itulah yang akan menciptakan persoalan dan problem di masyarakat kan seperti itu. Sebetulnya kalau kita budaya toleransi sendiri ya. Kalau memang kita mengedepankan, kita selalu menghormati leluhur-leluhur kita kan gitu. Jadi tergantung kita aja, tergantung bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak-anak muda sekarang ini. Mereka harus paham terkait dengan kebersamaan dan gotong royong itu yang akan menciptakan kedamaian di hati kita dan lingkungan kita kan seperti itu. Ini kata-kata yang super sekali sebenarnya. Maksudnya saya setuju dengan Abah juga nih. Gimana? Bahwa
semua masalah itu sebenarnya bisa dikondisikan kita memberi pemahaman Iya, betul. dari yang intoleransi tadi, Iya. bahwa ini sebenarnya juga nggak oke nih kalau ada intoleransi. Iya. Nah, nanti kita akan balik lagi ya Power, barengan sama Abah lagi, jangan kemana-mana. Kembali lagi barengan sama LTK dan juga Abah Eko. Nah, kita akan membahas tentang membangun toleransi yang relevan di era modern, Abah. Nah, menurut Abah Eko nih, apa definisi toleransi yang paling kontekstual untuk masyarakat Jatim saat ini? Tentunya ya kalau kita bicara seperti itu ya, kita bagaimana kita menciptakan kebersamaan ya antar penganut ya. Jadi antar penganut ini rukun aja. Jadi kita nggak usah terlalu vulgar ya, artinya kita bagaimana kita menciptakan kerukunan antar agama ini biar terjalin erat, itu aja yang saya harapkan seperti itu. Jadi banyak cara lah, banyak cara-cara yang untuk bagaimana keharmonisan antar perbedaan ini terjalin, kan seperti itu. Yang tadi salah satu contohnya. Iya, salah satunya seperti itu. Kalau cara paling efektif nih menurut Abah Eko nih untuk membangun kedekatan lintas kelompok tanpa harus menunggu ada konflik terlebih dahulu. Ya, mungkin selalu mengedepankan harmonisasi. Jadi selalu duduk bersama. Jadi bagaimana perbedaan itu terjadi sehingga jangan sampai menunggu sebuah perpecahan ataupun perbedaan. Jadi kegiatan yang selalu menyambung silaturahim itu kan memang sangat penting ya. Iya, betul. Harus digagas. Jadi dari semua kelompok itu harus sering melakukan komunikasi itu untuk bicara hal-hal yang sifatnya akan mengakibatkan sebuah konflik, kan seperti itu. Jadi itu yang harus diwujudkan. Oke. Nah, kalau di segmen satu tadi kan kita bahas tentang tokoh agama. Iya. Nah, menurut Abah Eko nih, bagaimana peran tokoh agama yang sangat berpengaruh di Jawa Timur ini dalam membentuk narasi harmoni sosial? Ya, kita semua paham ya, di Jawa Timur ini panutannya kan kiai. Ya. Jadi kita kalau kiai sudah ngomong hampir 90% kita pasti dari kiai, kan seperti itu. Jadi apa yang menjadi fatwa para kiai di Jawa Timur pasti kita akan mengikuti. Jadi itu yang kita harapkan, komunikasi dan harmonisasi bersama semua elemen tadi itu sangat penting yang harus dilakukan, kan seperti itu. Jadi dengan berbagai macam agama ataupun kelompok itu memang harus dilakukan, kan seperti itu. Oke. Tapi kalau kita ngomong toleransi nih, Abah, Iya. apakah perlu ada kampanye-kampanye untuk generasi muda? Terutama kan karena generasi muda ini kan aktor yang penting nih untuk saat ini betul. nih. Apa strategi kalau misalnya perlu nih? Apakah strategi supaya kampanye toleransi ini tidak terkesan menggurui? Iya. Jadi sebetulnya ya kegiatan-kegiatan seperti itu kan banyak sudah dilakukan oleh dinas-dinas ataupun lembaga-lembaga yang punya kepentingan ya. Jadi dengan memberikan edukasi, dengan memberikan kegiatan sebuah seminar ataupun banyak yang itu sifatnya untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwasanya pentingnya kebersamaan antar suku, antar agama itu penting, harus dan dijalin erat. Jadi harus seperti itu. Jadi itu memang harus diutamakan, kan seperti itu. Oke. Yang tadi itu saya sendiri berpikir tentang yang media sosial tadi, Mbak. Kayaknya ini menarik sekali nih, apalagi kalau misalnya dijadikan tempat ruang edukasi untuk toleransi. Betul. Ya karena memang sekarang kan sudah zamannya zaman digital. Betul. Jadi tidak hanya kita sebatas sebuah kegiatan yang sifatnya pertemuan berhadapan langsung, tetapi memang sekarang dunianya memang dunia digital ya. Jadi kita gunakan semua alat, kita gunakan untuk memberikan ataupun edukasi tadi, memberikan pemahaman kepada masyarakat saat ini, terutama ya remaja-remaja kita, bahwasanya toleransi itu memang harus kita wujudkan, karena perbedaan itu memang sebuah hal yang memang harus kita hadapi. Tetapi dengan berbeda itu kan tidak harus kita jalan sendiri. Dengan berbeda kita harus
selalu bersama untuk membangun dan menciptakan perdamaian, kan seperti itu. Sehingga kita mengantisipasi sebuah kejadian yang sifatnya akan terjadi sebuah konflik, kan seperti itu. Iya, betul. Kalau kita ngomong toleransi lagi digital media nih, sekarang kita ke ranah pendidikannya, apakah peran sekolah, kampus dan komunitas ini hobi dalam membangun jejaring lintas identitas ini bagaimana? Saya rasa pasti ada pembelajaran di situ. Jadi pembelajaran terkait dengan keberagaman dan toleransi dalam berhubungan ya, baik antar agama maupun antar suku ya. Jadi itu pasti di situ diajarkan. Jadi baik di agama Islam maupun agama yang lain pasti diajarkan ya, keberagaman dan kebersamaan itu bagaimana kita mewujudkan perdamaian yang ada di Jawa Timur. Pasti itu dilakukan dan itu pasti ada. Jadi makanya saya berharap ya nanti di Jawa Timur ini memang sebagai provinsi yang paling besar ya, dan ini sebagai ujung tombak negara kita ya. Artinya memang menjadi dominasi ya di sini, yang didominasinya umat Muslim ya, dan panutannya adalah para kiai ya. Saya juga seperti itu. Jadi ini selalu mengedepankan seperti itu. Tadi kita bisa belajar dari sosial media juga. Iya, jadi kita belajar itu nggak hanya sebatas pendekatan-pendekatan yang bersifat seminar ataupun yang lain. Karena itu tadi kan sudah zaman digital, jadi wajar. Jadi harus apapun caranya kita gunakan, pendekatan-pendekatan itu kita lakukan, baik dengan cara-cara kita gunakan dunia digital tadi kita lakukan. Yang penting kita bisa mengantisipasi ya hal-hal yang sifatnya isu yang kurang benar, atau ini isu hoax atau isu yang memang keabsahan sumber ini tidak bisa terpercaya, ya kita harus bisa menyaring. Sehingga kalau itu kita nggak bisa menyaring, akan terjadi konflik kan seperti itu, dan kita akan mudah dipecah belah kan seperti itu. Apalagi beberapa sosial media kayak chat begitu kan, tempatnya hoax untuk menyebar. Iya, karena kita memang muda, jadi kita mau ngomong apa bebas di situ kan seperti itu. Walaupun kita ada undang-undang IT kan seperti itu, tapi kadang mereka orang-orang yang nggak bertanggung jawab ini yang ingin memecah belah kita ya. Itu pasti ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab kan seperti itu. Tapi kita ya harus pandai untuk memahami dan melihat kondisi saat ini. Kita harus aktif, jadi seperti itu. Lalu kalau kita ngomong tadi kan sosial media sudah, untuk pendidikan dan kelompok sosial juga sudah. Kalau dunia kerja, nah dunia kerja ini apakah kita bisa berlatih secara latihan toleransi dari situ, belajar juga? Karena kalau kita bicara dunia kerja ya, jadi itu tadi karakter masing-masing personel ini kan beda. Iya, betul. Dan juga agama kita kan tidak mungkin satu kantor itu kadang-kadang juga nggak sama. Betul kan sekali. Makanya juga perlu diterapkan di dunia kerja ini, juga perlu diterapkan bagaimana pentingnya toleransi, pentingnya kebersamaan itu harus kita bangun sehingga biar tidak terjadi konflik kan seperti itu. Karena bagaimanapun kalau ini terjadi sebuah perbedaan di dunia baik maupun di dunia kerja ya, ini akan juga bahaya kan, kasihan para investor. Sehingga karena perbedaan yang mengakibatkan pekerjaan mereka nggak maksimal, artinya kurang baik kan seperti itu. Keberagaman, kebersamaan antar golongan ini harus kita maksimalkan sehingga terjadi semangat bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik kan seperti itu. Lalu bagaimana untuk menumbuhkan empati di masyarakat tanpa harus mengandalkan program formal pemerintah? Ya itu tadi, kita harus seling minta selalu menghormati yang sepuh. Kalau budayanya orang Islam ya, kalau budaya agama saya, jadi kita manut dari kiai tadi ya. Jadi kita budaya-budaya seperti harus kita kedepankan. Jadi tidak harus berpatokan pada dunia dunia digital, atau kita tanpa itu pun saya selalu menghormat dan patuh apa yang menjadi perintahnya kiai kan seperti itu. Saya sebagai umat muslim kan seperti itu, dan itu saya sangat berharap kepada siapapun, ayo kita saling menghormati itu memang harus kita tumbuhkan dari sekarang kan seperti itu. Lalu untuk Abah Eko nih melihat potensi apa nih dari kulturnya Jatim? Misalnya kan kita ada
Mataraman, Madura, Iya. Pendalungan. Itu untuk menjadi modal toleransi sosial ini, apa yang Abah Eko lihat dari potensi tersebut? Kalau saya melihatnya, jadi apa ya? Melihatnya itu ya keberagaman ya, keberagaman dari masing-masing daerah itu kadang beda kan ya. Jadi kebersamaan mereka antar suku, antar golongan itu kadang Iya. beda, tiap daerah kan Iya, beda. betul. Sehingga saya berharap apa ya, yang penting itu tadi selalu mengedepankan kebersamaan itu aja. Jadi itu aja. Karena memang tiap daerah itu beda, tapi bagaimana kita memahami apa daerah tersebut itu menjadi sebuah apa daerah yang memang kebersamaannya selalu menonjol kan seperti itu. Oke, iya, iya, iya. Oke, itu tadi jawaban yang menurut saya oke banget sih, maksudnya Iya. dari daerah Jawa Timur itu kayak ini sesuai banget nih yang harus kita Iya. lakuin. Ya Jawa Timur memang apa ya, Jawa Timur ini memang harus dimaksimalkan. Betul. Nah, tak maksimal mayoritas Jawa Timur ini umat Muslim kan Betul. seperti itu. Kita harus menghormati kelompok-kelompok yang kecil juga. Tapi bukan berarti walaupun kita besar terus kita menindas yang kecil kan. Iya. Keberagaman, kebersamaan itu sangat kita penting dan dibutuhkan. Iya, betul sekali ya, Pak Eko. Ya, oke, jangan kemana-mana, Empower. Ini nanti kita akan balik lagi ke segmen ketiga. Kembali lagi di podcast Suara Rakyat Empower, masih barengan sama LTK dan juga Abah Eko. Nah, Abah Eko, kita membahas di segmen ketiga ini tentang kebijakan, program, dan masa depan keberagaman Jatim. Iya. Menurut Abah Eko nih, apa kebijakan pemerintah provinsi yang menurut Abah paling dibutuhkan untuk menguatkan toleransi di akar rumput nih? Ya, jadi kita mulai apa ya, penguatan terkait pendidikan karakter dan keberagaman di sekolah-sekolah itu memang sangat dibutuhkan ya, dan itu harus kita lakukan. Jadi seperti itu diantaranya seperti itu. Jadi juga program lintas komunitas, baik melalui Karang Taruna dan santri, pemuda lintas agama, dan itu bagian daripada yang harus kita lakukan seperti itu. Oke. Lalu bagaimana memastikan kalau setiap program sosial itu tidak hanya simbolik, Mbak, tapi menyentuh kebutuhan warga lintas kelompok itu tadi? Nah, ya kita harus, pemerintah sendiri ya harus bisa melibatkan masyarakat dari kelompok yang berbeda ya. Jadi kelompok yang berbeda ini baik agama, etnis, gender, jadi semuanya harus kita libatkan. Oh. Jadi seperti itu. Oke. Jadi apapun upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah sendiri harus aktif. Jadi monitoring dan evaluasi harus melibatkan warga, akar rumput itu harus kita lakukan, dan semua apapun itu harus kita lakukan. Oke, kalau Seperti tadi itu. dari segi segala lini tadi itu, Iya, Pak. betul. Nah, apakah perlu ada forum rutin untuk lintas tokoh masyarakat, agama dan juga pemuda untuk melakukan dialog sosial itu? Nah, saya rasa kegiatan seperti itu kan harus kita lakukan memang ya. Oke. Jadi memang sangat perlu ya, karena untuk mencegah salah paham dari sebelum terjadi persoalan kan seperti itu. Iya, iya, iya. Lalu bagaimana peran DPRD, Bah? DPRD Jatim untuk mendorong anggaran dan regulasi yang memperkuat kohesi sosial ini? Tentunya saya selaku anggota DPRD Komisi A ya harus punya prioritas dalam menetapkan anggaran untuk program-program toleransi ya, dan juga pembinaan masyarakat, juga membuat apa ya, kita juga harus mengawasi eksekutif agar program itu benar-benar berjalan. Jadi itu yang akan kita lakukan, karena bagaimanapun anggota DPR ini kan hanya penyambung lidah. Iya, betul. Jadi apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi yang kita dengarkan di masyarakat itu kita sampaikan, sehingga eksekutif itu betul-betul bisa menjalankan apa yang menjadi program-program beliau terkait dengan toleransi itu sendiri kan seperti itu. Itu yang kita tekankan kan seperti itu. Apakah sudah berjalan, Mbak, dari program yang tadi Abah sebutin tadi? Ya tentunya semuanya itu berjalan, cuma tergantung bagaimana kita memaksimalkan dan dalam proses pengawasan itu tadi. Oke. Jadi semua aktivitas itu sudah dilakukan, terutama di Jawa Timur itu banyak yang kita lakukan, program-program itu banyak kan.
Tetapi bagaimana kita melakukan pengawasan terkait dengan program tersebut, kan seperti itu. Iya, iya. Lalu apa strategi pencegahan dini, Pak, terhadap gesekan sosial, terutama di daerah yang punya sejarah ketegangan? Itu tadi kita harus mendorong komunikasi tadi. Kita harus mendorong komunikasi sehingga sesuatu yang belum terjadi kita bangun sehingga komunikasi itu terbangun. Jadi jangan sampai hal yang tidak kita harapkan dan kita inginkan itu terjadi. Kan ya? Jadi kita harus pandai, harus saling memahami dan mengerti untuk selalu membangun sebuah komunikasi tersebut. Kan seperti itu. Kalau kita ngomong masalah program keberagaman ini, kan memang banyak hal-hal yang terjadi di kota besar, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di desa-desa juga terjadi. Nah, bagaimana memastikan kalau program keberagaman ini tidak hanya fokus di kota besar aja, tapi juga di desa-desa? Iya, makanya dalam pengawasan kita ya, jadi itu kita lakukan dengan membangun komunikasi tadi ya, dengan semua kelompok ya, dari sisi mungkin dari kelompok pemuda, lintas agama, dan juga organisasi yang lain untuk membangun sebuah komunikasi itu yang harus kita lakukan kan seperti itu, baik di desa maupun di kecamatan ataupun jadi antar desa itu harus kita lakukan. Jadi hal-hal seperti itu harus kita lakukan. Kita berkoordinasi dengan tokoh-tokoh yang ada di tempat tersebut kan seperti itu. Dan program itu kan juga berjalan juga di beberapa sekolah. Iya betul. Jadi karena memang mengedepankan keberagaman tadi kan banyak cara, jadi banyak yang akan kita lakukan kan banyak kan seperti itu. Kalau kita ngomong di sekolah tadi yang pembelajaran di sekolah, apakah perlu ada kurikulum khusus atau pendidikan karakter toleransi yang lebih eksplisit lagi? Ya, itu memang harus dilakukan dan itu saya rasa itu memang sudah ada ya. Jadi kalau bisa bicara kurikulum, jadi itu memang kurikulum terkait dengan keberagaman itu kan memang sudah diajarkan dari dulu ya. Jadi perbedaan itu memang harus kita hormati dan itu tujuannya adalah untuk membuat sebuah kebersamaan di antara kita semuanya kan seperti itu. Iya, apalagi kita diajarkan dari orang tua kita juga bahwa kita harus menghormati orang lain. Iya, betul. Jadi kita harus pandai-pandai melakukan itu kan, saling menghormati antar suku, baik antar agama kan, walaupun kita beda nggak ada masalah. Yang penting kan kita saling menghormati kan seperti itu. Di Jawa Timur kan memang beragam kan seperti itu kan. Tadi kayak tepung seliro tadi ya. Iya betul. Nah, kalau kita ngomong dalam konteks penanganan bencana nih, Mbak, kita ke bencana dulu nih. Nah, dalam konteks penanganan bencana atau situasi darurat misalkan, bagaimana gotong royong ini bisa memperkuat solidaritas lintas identitas? Saya rasa kalau kita bicara tanggap bencana ya, jadi dengan segala dengan berbagai macam kelompok ya, itu sangat baik. Jadi walaupun sifatnya itu kan darurat kan ya, jadi selalu mengedepankan kebersamaan tadi. Jadi kalau kita contoh ya di Lumajang ya, yang baru-baru ini kan terjadi erupsi Gunung Semeru. Jadi dari semua kelompok, dari semua golongan itu bersatu membantu mereka bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan bisa lebih baik lagi. Dari banyak juga sumbangan-sumbangan dari lintas agama ataupun dari lintas kelompok-kelompok yang minoritas maupun mayoritas di situ melakukan aktivitas kegiatan yang sifatnya untuk membantu para korban-korban bencana ini kan seperti itu. Apakah tadi kan saya dengar nih, Mbak, waktu dari teman juga beberapa supporter ini di sini itu juga datang untuk memberi bantuan ke Aceh. Apakah itu juga termasuk toleransi juga? Nah, itu kan bagian daripada support sosial ya. Jadi bagaimana kebersamaan itu terjadi kan. Jadi walaupun di luar provinsi di luar provinsi kita menggalang menggalang toleransi tadi, kebersamaan tadi. Jadi untuk menjalin komunikasi agar kebersamaan itu memang betul-betul
erat di tubuh Oke. kita ya. Jadi walaupun di luar provinsi Jawa Timur, kita masyarakat Jawa Timur selalu peduli. Iya. Kan seperti itu. Itu tadi yang kita kedepankan adalah kebersamaan kan gitu. Betul sekali. Jadi lalu kalau kita ngomong langkah konkretnya nih, Mbak, apa langkah konkret yang bisa dilakukan masyarakat sekarang ini dalam setahun ke depan untuk memperkuat toleransi di lingkungannya masing-masing, Mbak? Ya, kalau kita bicara langkah konkret ya, mungkin yang saya lakukan itu tadi. Jadi selalu kita mengedepan pendidikan baik di lembaga formal maupun non formal maupun di organisasi secara keagamaan selalu berhubungan. Jadi baik yang mayoritas, minoritas itu yang selalu kita kedepankan, kebersamaan kita selalu kita jalin erat. Jadi seperti itu ya, kita harus mengedepankan kebersamaan baik minoritas maupun mayoritas tadi. Oh, kalau misalnya nih Abah Eko bisa memberi satu pesan untuk warga Jatim agar tetap rukun dan saling menerima, apa yang bakal Abah Eko tekankan sebagai closing statement kita nih, Mbak? Ya, saya berharap kepada masyarakat Jawa Timur ya, mari kita bangun kebersamaan tentunya untuk membangun Jawa Timur lebih maju. Jadi kita lupakan perbedaan, kita lupakan kelompok minoritas maupun kelompok mayoritas, tetapi kita kedepankan kebersamaan. Kita bangun Jawa Timur secara bersama-sama. Saya yakin Jawa Timur akan bisa lebih hebat lagi untuk menuju gerbang baru Nusantara. Nah, itu dia. Memang Abah Eko menjadi panutan saya sekarang. Iya. Oke, itu tadi Empower obrolan kita barengan Abah Eko tentang toleransi di Jawa Timur khususnya. Kita bakal balik lagi lain kali. Terima kasih banget untuk Abah Eko sudah mau mampir. Terima kasih. Kita ketemu lagi next time, Abah Eko. Terima kasih. Terima kasih juga sudah mampir. Oke, LTK pamit, Abah Eko pamit. Bye-bye.